Selamat datang, selamat sore teman-teman semua, ibu-ibu, bapak, rekan-rekan wartawan juga banyak yang hadir di sini. Saya Mayong Sirul Laksono. Kita akan sama-sama selain menjadi saksi peluncuran buku novel biografi istilah saya tentang Eloy, sangat menyentuh, barangkali sangat kuat menjadi bahan kita berkontemplasi, bahan kita merenung, dan juga bahan kita mengambil inspirasi kehidupan. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Saya mengenal Eloy pertama kali ketika Andreas Hareva baru saja mengadakan pelatihan penulisan. Dan Eloy ternyata salah satu yang hadir di pelatihan itu pada hari terakhir presentasi tulisannya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di kasir itu ada Life Success Triangle, itu bukunya yang pertama. Ketika dipresentasikan biasanya saya langsung nolak atau memberi catatan banyak agar bisa diterbitkan. Tapi terhadap satu ini, saya langsung mengatakan, in prinsip saya akan menerbitkan. Dengan temanya, saya langsung sepakat, tetapi saya akan melihat bagaimana ditulis dengan baik atau tidak. Dan ketika ternyata ditulis dengan baik, yang kami lakukan ya tinggal edit sana-sini, tidak terlalu banyak. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu sekalian, Eloy presentasi di grup kami, menyampaikan motivasinya berdasarkan ilmu yang ditulis di Life Success Triangle itu. Dan saya ngomong kemudian sejarah hidup akan menjadi wujud nyata dari ilmu yang ditulis di buku itu, dan pasti akan menarik karena saya melihat nanti mungkin akan ditampilkan ya, aduh anak yang cukup sekali di sebuah novel itu dan mengalami kehidupan yang luar biasa. Saya bilang ini kalau dipertemukan dengan ahli cerita pasti akan dapat cerita yang luar biasa. Maka kami kiri-kiri dia, kami pertemukan sama jago cerita orang ini ya, bukunya sudah banyak sekali menceritakan banyak orang dengan bagus ya. Maka buku ini adalah pertemuan dari dua tokoh yang luar biasa. Yang satu mempunyai cerita yang luar biasa, yang satunya mempunyai kepandaian cerita yang luar biasa. Hari Selasa yang lalu, sebelum Bapak Ibu sekalian, mungkin saya bisa cerita ini. Saya adalah orang yang tidak gampang terharu. Tetapi ketika membaca buku ini, terutama mulai 60 halaman 62 dan seterusnya, aduh kayaknya saya jadi orang cengeng deh. Karena saya ketemu dengan sebuah kebaikan hati yang luar biasa yang tercermin dari orang-orang yang kemudian berinteraksi dengan film. Ada prinsip-prinsip hidup yang akhirnya menjadi. Nah, karena buku itu saya pikir bagus sekali, saya berikanlah kepada seseorang yang umurnya sudah 72 tahun. Hari Rabu kemarin saya kasih. Orang itu malamnya mulai jam 10 katanya membaca itu. Jam 5 pagi hari Kemisnya ya, saya sudah di jalan, saya dapat BBM dari dia, saya masih membaca buku itu, kurang dikit selesai. Saya nggak bisa tidur dari jam 10 sampai jam 5 pagi itu. Nah, kalau orang yang umurnya 72 tahun dan orang yang tidak mudah terharu, rambutnya sudah putih, masih bisa mengucurkan air mata gara-gara buku ini, saya kira banyak orang cengeng di sini yang akan lebih cengeng lagi. Bukan itu Bapak Ibu. Saya cuma mau mengatakan bahwa luar biasa inspirasinya, dan mestinya anak-anak kita didik untuk membaca buku yang Oh, bukunya sudah mulai dibaca-baca atau sudah mulai kalau belum silakan, sangat banyak di sini. Silakan dicari dan nanti mintakan tanda tangan dari penulisnya maupun dari tokohnya, karena
untuk saya menjadi orang yang pertama dari kalian yang minta tanda tangan ke penulisnya ya. Dan dalam tradisi masyarakat baca di Amerika sana yang namanya buku yang ditandatangani oleh penulisnya alias autograph copy itu memiliki satu nilai dan gengsi tersendiri. Saya tidak bilang bahwa apalagi nanti kalau penulisnya sudah tidak ada atau tidak ada penulisnya, itu memiliki satu gengsi tersendiri, dan saya beruntung menjadi orang pertama yang minta tanda tangan dan dikasih sama Albertin Endah. Oke, kita akan sedikit bincang-bincang tentang buku ini. Mungkin juga barangkali akan mengilhami Anda semua bisa mengambil spirit dari sana. Tapi pertama-tama ke penulisnya dulu. Bentuk kesekian dari sebuah biografi, katakanlah, atau riwayat hidup seseorang yang dinovelkan, ditulis ala novel. Dan Anda menuliskannya dengan seperti itu. Iya. Mungkin karena dewasa ini, mungkin sejak dulu ya nggak dewasa ini orang berpikir bahwa biografi itu kan bacaan yang kalau turunan-turunannya mengatakan boring. Terus ngapain kita buang waktu untuk cari tahu hidup orang yang kita nggak kenal barangkali gitu. Tapi belakangan biografi dan memoir ternyata menjadi satu buku yang juga bisa mengalahkan fiksi ya Pak untuk penjualan, dan dia beranjak populer. Ini karena akhirnya orang-orang mulai mengerti bahwa ketika kita baca cerita hidup orang tuh kita belajar loh. Ternyata kita dengan mudah bisa mengambil hikmah-hikmah dari kehidupan orang, pembelajaran kita langsung. Saya sudah bahagia bahwa beberapa tahun belakangan ini bahkan memoir bisa menjadi masuk best selling. Itu dulu bukan nggak mungkin, tapi jarang sekali ya Pak ya. Nah, kemudian turunan-turunannya muncul, orang-orang mulai berpikir bahwa biografi itu bisa ditulis dalam style novel supaya lebih enak dibaca. Kemudian penulisnya juga bisa dengan bebas memainkan emosi, mengolah peristiwa-peristiwanya dengan dramatis, sehingga pembaca lagi-lagi, karena pada akhirnya tujuan akhir kita membaca, dia bisa mengambil pesan dengan lebih efektif lagi. Saya pikir genre novel kisah nyata ini belakangan memang memiliki satu kelebihan khusus. Pertama, dari adanya rasa trust. Saya sudah menanyakan ke sejumlah orang dan mereka mengatakan bahwa ketika mereka memilih atau membaca buku dengan basis kisah nyata, perasaan mereka untuk terpengaruh lebih cepat. Karena mereka tahu kejadiannya ada, karena mereka tahu orangnya memang ada, dan mereka tahu bahwa nilai-nilai yang tertera di dalam buku itu murni terjadi di kehidupan. Ini satu lagi hal yang menggembirakan untuk model buku seperti ini. Jadi buat saya, novel kisah nyata pada tahun-tahun ke depan akan tetap menjadi trendsetter ya Pak ya. Betul. Yang berikut adalah kenapa Eloy? Eloy ini luar biasa ya. Saya tadinya nggak kenal Eloy. Sebetulnya waktu saya nulis Mary Riana juga saya nggak kenal Mary Riana. Dulu saya nulis Chrisye, orang udah tahu lah sambil nulis Chrisye, oh ya betul nulis Chrisye pasti dia akan dari badai pasti berlalu, bla bla bla, sampai dia bikin konser, terus cancer. Nah terus Titiek Puspa orang juga tahu, oh pasti dia akan cerita penyanyi 4 dekade, terus Jayanti orang juga bisa nebak gitu. Tapi ketika tahun 2011 saya berpikir bahwa sebetulnya orang-orang yang tidak kita kenal secara letterlek ya, artinya dia bukan orang yang super duper populer, itu tidak berarti juga tidak memiliki hidup yang menarik. Orang biasa tidak berarti juga tidak pernah mengalami nilai-nilai dalam hidupnya. Jadi saya mulai berpikir bahwa kita harus menggali justru orang-orang yang selama ini publik tidak mengenalnya, tapi mereka mungkin punya kisah jauh lebih luar biasa daripada orang-orang yang populer. Nah, Eloy termasuk yang luar biasa itu buat saya. Cerita dari Pak Wandi kan pada Oke, ke Mas Wandi berarti sekarang. Mas Wandi, berarti kira-kira disampaikan oleh AI ini adalah GPU memilih isinya, lagunya daripada penyanyinya, kurang lebih gitu. Karena tadi AI bilang ternyata kalau dulu-dulu pengenalan saya lebih dalam lewat buku pertama, sehingga sudah tahu bobot dari yang mau disampaikan Eloy itu kami sudah tahu. Banyak motivator yang sebetulnya dangkal. Eloy ini mencanangkan 3 hal yang amat seimbang. Nah, triangle-nya itu yang kemudian nih kalau saya menginvest untuk penerbitan buku ini nilainya tidak hanya sekedar ini, akan ada suatu penyebaran nilai-nilai yang luar biasa. Nah, begitu mendengarkan cerita pribadinya, kok menarik sekali sebagai wujud dari yang diomongkan di buku pertama. Maka lalu kami perkenalkan.
dan jadilah novel yang setelah halaman ke-62 membuat Anda jadi manusia cengeng-cengeng gitu ya misalnya. Baik, kembali ke AE. Ini kan menyangkut satu kisah perjalanan dalam beberapa tahun karangan, tapi bukan soal waktunya, tapi soal wilayah yang cukup jauh dan luas gitu. Jadi Eloy adalah seorang anak yang lahir dari, ya ada fotonya, lahir di sebuah dusun sangat kecil dikepung oleh hutan karet di pedalaman Nias, dan dia baru melihat mobil pertama kali dalam hidupnya itu usia 10. Bayangkan usia 10 dia baru lihat ada kendaraan roda 4, dan dia hidup tanpa listrik. Kemudian mimpi sekolah juga tidak akan bisa sampai SMA, karena kalau bicara SMA berarti dia harus melewati puluhan kilo, dia harus berjalan kaki dulu jauh, dan itu juga sangat mustahil untuk anak-anak miskin seperti Eloy waktu itu ya. Tapi kemudian keajaiban datang karena ada pria Amerika yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak yang kurang mampu di pedalaman, dan pria Amerika itu kemudian dipertemukan Tuhan dengan Eloy, dan Eloy bisa mengalami keajaiban dalam hidupnya, bisa sekolah tidak sampai Jakarta tapi Melbourne. Nah, kira-kira isi bukunya seperti itu sehingga mungkin menjadi paham ya caranya. Ya, jadi kebayang di sana betapa tergagapnya anak pedalaman dusun jauh di pulau Sumatera utara sana, kemudian ke Jakarta, bahkan awal-awalnya kalau nggak salah lu gue pun barang asing apa kok aku ditanya lu, dia pakai gue segala macam ya, dari SMP Strada, kemudian SMA Gonzaga, kemudian ke Australia dan sebagainya. Ada sangat banyak drama di sana, tapi oke lah, kita nggak akan banyak cerita tentang itu. Saya ingin ke Eloy sendiri. Sebetulnya Eloy, setelah buku yang pertama Anda menyampaikan visi, kemudian kali ini kok Andanya sendiri yang menjadi bagian dari cerita itu. Ada maksud apa sih yang mendasari misi penulisan buku oleh Albertin Endah ini? Thank you Mas, saya ini kalau ada mic di tangan gatel, jadi saya mau berdiri. Oh, silakan. Bapak dan Ibu, selamat siang dan thank you udah datang ini ya. Tadi saya lihat beberapa ada yang tepuk tangan, tapi karena cuma 1-2 orang, akhirnya tepuk tangannya jadi kurang meriah. Kalau ada 1 orang yang tepuk tangan, saya minta semua untuk ikut tepuk tangan. Jadi saya minta dulu untuk kita semua belajar tepuk tangan. Kalau tepuk tangan dulu semuanya. Jadi keras, jadi keras. Kalau kita nonton pertandingan bola atau kita nonton pertandingan basket atau apapun, itu kan bukan hanya tepuk tangan ya, ada suaranya. Jadi suara bunyinya juga keluarin ya. Kalau tangan saya begini, artinya semakin keras. Kalau tangan saya turun, berarti direndahkan suaranya. Ya, Bapak dan Ibu boleh sama-sama tepuk tangan. Lagi. Jadi nanti kalau ada 1 orang tepuk tangan, misalnya Pak Franky boleh tepuk tangan, Pak Franky. Semuanya ikut. 1 orang tepuk tangan, semuanya ikut supaya Bapak dan Ibu kita bisa enjoy hari ini. Bapak boleh tepuk tangan sekali. Tepuk tangan. 1 orang tepuk tangan, semuanya tepuk tangan ya. Bapak dan Ibu terima kasih sudah datang, Pak Potuho, Pak Gun, teman-teman, Sister Lisa, dan banyak yang lain. 7 Februari 2012 itu saya dapat kesempatan berbicara di Kompas Group. Pak Yakob Utama ada di sana, lalu ada direksi dan Pak Andi ada di sana. Waktu itu saya hanya bicara sekitar 2 jam. Saya ingat sekali membawakan tentang bersyukur dalam karya, karena itu sama dengan bukunya Pak Yakob Utama. Dan saya memunculkan beberapa foto ini, dan 2 minggu kemudian Pak Wandi telepon, dia bilang kisah hidupmu harus dibukukan. Tentu saya senang, tapi setelah pikir-pikir apanya yang mau dibukukan? Karena saya merasa di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih hebat. Kemudian Pak Wandi mengatakan, saya akan mempertemukanmu dengan penulis yang luar biasa, Albertin Endah. Waktu saya mendengar nama itu, saya itu seperti loncat dari bumi. Kenapa? Karena sebelum bertemu dengan Mbak Endah pun saya sudah ngefans dengan Mbak KE. Ini jadi waktu saya era ngefans. Fans itu artinya kipas angin loh saya. Jadi waktu saya ke toko buku, saya lihat ada buku Mary Riana. Lalu saya lihat ada hati yang berpikir, aduh kalau bisa bertemu dengan, akhirnya saya ikutin Twitternya. Bertemu dengan Mbak Ae, dan Mbak Ae memberikan satu sign bahwa Eloy ini memang harus dibukukan. Dan itu mendorong saya untuk berpikir lebih jauh.
Nanti dalam buku itu, kalau teman-teman membaca dari bab 1, bab 2, karena saya dapat banyak email gitu ya, banyak yang tidak melanjutkan di bab 3 dan 4, karena di bab 1 dan 2 air matanya sudah terkuras habis. Tadi pagi saya baru bertemu dengan 2 CEO. Sebetulnya mereka mau bertemu makan siang, tapi karena ada acara lain mereka bilang harus ketemu. Jadi saya bertemu tadi di Starbucks di Singapura Building jam 7.30 pagi. 2 CEO ada di sini, karena pasti mereka mendengar saya di Sonora beberapa waktu ini dan mereka membaca buku ini. Ada satu CEO pertambangan di Kalimantan. Saya juga sempat follow tema ya, saya sempat juga support ke Mbak AE, yang dia mengatakan saya ini CEO tambang dan saya pasangan sulit untuk menangis. Membaca buku selama 2 hari berturut-turut, aku tidak kuat. Ternyata saya menangis. Jadi teman-teman, itu adalah 1, 2, Anda akan menguras air mata, tetapi kami tidak menjual kemiskinan di sana. Tapi kamu menyampaikan bahwa di Indonesia banyak teman-teman yang seperti ini. Di bab 3 Anda mulai merasakan ada keajaiban-keajaiban terjadi, karena disitulah mulai bertemu dengan bule itu. Di bab 4 dan 5 Anda mulai akan tertawa dan tersenyum karena kenakalan remaja ada di sana. Saya misalnya bercerita tentang anak SMA, teman saya waktu itu dia bilang, kalau temenin saya ke jadi dia baru punya pacar, teman saya adalah cowok gitu ya, di daerah Bangka. Setelah sampai di Bangka, di rumah ceweknya itu, dia bilang, tunggu di sini ya. Saya duduk kayak di depan TV. Sejam kemudian dia keluar, dia bilang, kita pulang. Waktu sampai dalam mobil, dia bilang, sorry ya lama, saya barusan KL sama dia. Ini adalah kenakalan-kenakalan remaja yang saya mulai lihat waktu SMA, dan sengaja kami taruh di dalam buku ini oleh karena kami ingin supaya pembaca boleh melihat bahwa anak Anda yang lugu itu belum tentu lugu. Jadi message-nya adalah supaya orang tua itu punya perhatian yang lebih untuk anak-anak, ya. Jadi teman-teman, saya mulai nakal. Ini waktu saya lagi di Melbourne. Jadi kalau teman-teman, saya mulai mengenal dunia gelap tahun 96. Dan akhirnya saya tepar di Melbourne pada tahun 96. Dan akhirnya pada tahun 97 saya memutuskan untuk mengakhiri hidup bunuh diri, oleh karena ada 5 hal yang terjadi waktu itu, dan salah satu yang penting adalah karena saya memutuskan hubungan dengan Sang Pencipta. Apapun agama kepercayaan Anda, kita di Indonesia diajar untuk punya hubungan dengan Sang Pencipta. Dari kecil ibuku sudah mengajarkan saya untuk berdoa dan sembahyang. Tetapi waktu saya memasuki kenakalan yang luar biasa, itu akhirnya ada perbincangan antara diri dengan diri. Dan pertanyaannya begini, Eloy, kamu doa, habis doa maksiat lagi. Habis maksiat doa lagi. Kamu harus pilih, kalau mau nakal, nakal saja. Kalau mau benar, ya benar. Pikir-pikir, iya juga ya. Dia mengatakan, motivasi yang saya berikan bukan motivasi yang gampang. Oleh karena saya masuk dalam industri motivasi bukan untuk mencari uang, tapi karena dalam pembelajaran hidup itu aku merasa 3 pertanyaan ini. Teman-teman Bapak Ibu ketika pulang harus dapat jawaban. Who am I? What is the purpose of my life? Dan yang terakhir adalah kau pantaslah kematian. Itulah yang mendrive saya untuk akhirnya Bapak dan Ibu ini di Sydney bersama dengan saya angka 2 minggu lamanya. Harusnya ada foto saya akan di samping itu. Tapi sebelum saya menikah, istri saya mengatakan masa lalu aku tahu. Tetapi istriku mengatakan aku bisa menerima itu, oleh karena Tuhan bisa mengubahkan orang. Tetapi kalau memang mau menikah denganku, hilangkan semua, bakar semua foto-foto dan surat-surat. Karena sebelum saya ada Catherine, seperti dalam buku itu, sebelum Catherine ada lagi. Dan saya bakar semua, walaupun sempat nyempil 1 foto lagi. Tapi memang akan dihilangkan ya. Bapak dan Ibu yang di Sydney, ini adalah tampangnya sepertinya lugu, tapi justru ini saya lagi dalam tahap kenakalan yang luar biasa. Bapak dan Ibu, ini adalah Kim. Saya punya 2 ekor anak. Keenan 3 tahun 4 bulan dan Kathleen 1 tahun 2 bulan. Dan kalau saya bisa berdiri di sini karena memang Kim itu membantu saya dari awal. Ketika mulai karir sebagai seorang pembicara, jangankan mobil, sepeda motor pun saya tidak punya. Tapi Kim mau meminjamkan mobilnya ketika saya pergi training di Bangkok. Jadi thank you.
Jadi Bapak dan Ibu seperti itu kira-kira, dan inilah saksi. Ini adalah dari Pak Edwin Suraya Jaya. Jadi kenapa, kalau tadi pertanyaannya, kenapa kok saya akhirnya mau? Kisah hidup Elo yang ditulis dalam bentuk novel ini menggambarkan secara nyata campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga harapan saya setelah membaca buku ini, manusia tidak mengagumi perjuangan Elo, tetapi mengagumi karya Tuhan di belakangnya Elo. Jadi teman-teman, tetapi tadi seperti kawan disampaikan, kalau Anda punya mobil Honda atau sepeda motor Honda, Anda masuk dalam mobil Honda dan Anda mengatakan, wah mobilnya bagus ya, tetapi Anda akan appreciate Honda, mobil Honda itu kalau Anda mengerti perjalanan Soshiro Honda di dalam dia menemukan Hondanya. Jadi waktu Anda membaca Success Triangle, Anda akan melihat, wow, seperti tadi Pak Odi mengatakan, ini konsep yang luar biasa. Tapi Anda akan semakin menghargainya ketika Anda mengerti kenapa kok Elo bisa muncul dengan konsep Success Triangle. Ketika Anda membaca buku ini, maka kalau Anda mau dapat konsep seutuhnya, baca buku Eloy-nya, baca buku Success Triangle-nya, dan kalau Anda tidak suka baca, ada audiobooknya. Dan inilah si Success Triangle itu. Dan inilah yang membawa saya ke lebih dari 100 perusahaan dan beberapa negara Asia untuk sharingkan mengenai personal mastery, interpersonal mastery, spiritual mastery. Dan teman-teman, inilah filosofinya. Tidak ada seorang pun yang dibayar berdasarkan waktu. Sebab kami menyebutnya sebagai value based training. Jadi fokus untuk membangun value, sudahlah yang lain akan ikut. Terima kasih atas kesempatannya. Ketika kenalan dengan Bung Elo ini, kebetulan juga kita sama-sama dari Nias. Betul-betul seperti apa yang dinyatakan dalam bukunya Bung Elo itu, di hati saya itu bukan Elo, tapi saya. Kenapa? Karena mulai dari bab 1, bab 2 itu pengalaman itu sama persis yang kita alami. Kenapa? Mungkin dari ya backgroundnya juga, dan mungkin dari ya keadaan daerahnya juga. Sehingga saya pribadi begitu membaca buku itu, bab 1, bab 2 itu nggak bisa dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena larut dalam kesedihan dan kembali ya ingat lagi yang di kampung. Jadi ke depan ya kita harus ya nggak usah jadi Bung Eloy, tapi minimal kita dari semangatnya ya ada semangat untuk lebih maju. Itu aja semangat. Ya, semangatnya itu aja. Jadi jangan kita berpatokan pada keadaan sekitar kita saat itu, tapi mari kita melihat sekeliling kita bagaimana ke depan itu lebih mantap. Sip. Saya pikir dengan peluncuran buku Elo ini sangat menarik sekali, karena dari alur ceritanya itu menceritakan dari orang desa hingga sukses sampai saat ini. Sangat menarik sekali, dan di situ ada motivasi kita selalu berpikir positif untuk kedepannya. Dalam buku kali ini ya sebenarnya banyak yang kita dapatkan, seperti kita apapun pekerjaan kita, sekecil apapun pekerjaan kita mesti melakukan itu dengan semaksimal mungkin. Walaupun itu mengenai pekerjaan yang kecil atau apa, kita mesti itu sih yang saya tangkap. Dan dimanapun kita keterpurukan, kita mesti harus terbangkit. Itu sih. Oke, Dengan hari ini. Kalau saya sendiri itu yang paling menjadi sukses itu biasa orang sukses itu hubungan dengan uang atau enggak kekayaan atau enggak posisi, tapi yang di sini tuh sukses tuh mungkin berbeda ya, melakukan hal yang faithful. Jadi apapun kerjaannya yang penting with faith, kalau misalnya itu dilakukan dengan baik, pasti hasilnya yang luar biasa.